Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukamto, dosen Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bahagia sekali bisa ketemu dengan Anda semua, para mahasiswa yang budiman, dalam mata kuliah Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan. Untuk kali ini kita akan bahas topik yaitu JSA dan JSO, Job Safety Analysis dan Job Safety Observation. Nah, para mahasiswa yang budiman, apa itu Job Safety Analysis? Adalah analisis pekerjaan yang dilakukan secara beraturan sebelum pekerjaan dimulai dan harus terbaca berkaitan dengan rencana pekerjaan tersebut. Nah, CSA ini bertujuan untuk mencari atau menemukan adanya potensi bahaya pada setiap tahapan pekerjaan atau rangkaian proses pekerjaan dan berusaha untuk menghilangkannya sehingga tidak terjadi kecelakaan. Maka job safety analysis ini menjadi penting dalam proses pelaksanaan atau penerapan K3. Nah, lalu bagaimana langkah-langkahnya? Nah, maka bisa diawali dengan uraian tahapan pekerjaan, diikuti dengan identifikasi potensi bahaya yang mungkin ada atau bisa terjadi pada tahapan pekerjaan tersebut, dan kemudian tetapkan tindakan apa untuk mengendalikan bahaya atau potensi bahaya, serta bagaimana menghilangkannya sama sekali. Nah, ini 3 langkah praktis bagaimana melaksanakan job safety analysis. Nah, ini adalah contoh worksheet dari JSH. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi termasuk bagaimana kita mengendalikan potensi bahaya itu yang disebut dengan worksheet dari JSH atau Job Safety Analysis. Kita bisa tuliskan jenis pekerjaannya, di unit atau di seksi mana, tanggal berapa, dan ahli K3-nya siapa di sana. Ya, kolom pertama berisi nomor, kolom kedua berisi tahapan pekerjaan, kolom ketiga berisi potensi bahaya yang mungkin terjadi pada tahapan pekerjaan tersebut, dan kemudian bagaimana pengendalian dari masing-masing potensi bahaya yang ada pada setiap tahapan pekerjaan tersebut. Nah, itu kalau kita bisa isikan dengan baik di dalam worksheet ini, maka nanti setiap tahapan potensi bahaya akan terkendali dengan baik. Dan di bawah perlu ada tanda tangan siapa tim dari JSA-nya. Nah, kalau ini bisa dilakukan di setiap unit kerja, maka akan menjadi bagus sekali dan akan berpotensi menurunnya tingkat kecelakaan. Nah, bagaimana kemudian contoh worksheet untuk analisis potensi bahaya? Nah, Anda bisa menggunakan contoh ini, walaupun tidak harus menggunakan format seperti ini, banyak contoh format yang Anda bisa dapatkan lewat googling atau lewat referensi lain. Ya, paling tidak kita bisa mengidentifikasi sekaligus menganalisis hal-hal berkaitan dengan komponen potensi bahaya. Kemudian faktor kegagalannya, kemudian dampaknya apa, level atau tingkat bahayanya, kemudian frekuensinya, dan bagaimana metode deteksinya. Ini adalah contoh format bagaimana menganalisis potensi bahaya. Nah, kolom 1 tadi bisa diisi komponen, itu daftar komponen yang akan dianalisa. Kemudian kegagalan itu bisa diisi jenis kegagalan yang mungkin terjadi pada setiap komponen. Dampak adalah akibat yang terjadi karena adanya kegagalan terjadi terhadap komponen lain dan sistem secara keseluruhan, itu dampak gitu. Nah, tingkat bahaya kita bisa klasifikasi yang paling sederhana adalah 3 ya, ringan, sedang, atau serius, atau kita bisa buat peringkat lebih banyak lagi, misalnya aman, sedang, kritis, sangat kritis, itu tergantung bagaimana kita menetapkannya sesuai dengan kesepakatan yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian kolom kelima adalah frekuensi kegagalan. Ini berbentuk atau berupa perkiraan jangka waktu terjadi jenis kegagalan. Misalnya sering, itu terjadi kalau satu kasus kurang dari 10.000 jam kerja. Dalam 10.000 jam kerja terjadi satu kasus, ya. Nah, berarti ini disebut dengan sering, gitu ya.
Nah, jadi sering itu satu kasus kurang dari 10.000 jam kerja. Dalam waktu 10.000 jam kerja aja terjadi satu kasus, itu termasuk sering gitu. Ya. Nah, kemudian disebut cukup sering kalau satu kasus itu terjadi antara 10.000 sampai 100.000 jam gitu. Nah, jarang itu kalau satu kasus terjadi antara 100.000 sampai 10 juta jam gitu. Nah, sangat jarang kalau satu kasus itu terjadi lebih dari 10 juta jam. Dalam 10 juta jam itu terjadi satu kasus, itu bisa disebut dengan sangat jarang. Nah, perusahaan bisa menetapkan sendiri level atau frekuensi kegagalan ini. Ya. Nah, apakah disebut sering, cukup sering, jarang, sangat jarang, dan kemudian berapa kasus terjadi dalam setiap berapa waktu, itu bisa ditentukannya sendiri. Nah, kemudian yang keenam adalah metode deteksi. Apa metode yang digunakan untuk pendeteksian dalam rangka mengetahui adanya kelainan atau potensi kegagalan itu. Nah, ini adalah contoh format bagaimana melakukan analisis potensi bahaya. Nah, yang berikutnya, para mahasiswa yang budiman, ada yang disebut dengan job safety observation. Apa itu job safety observation? Job safety observation ini adalah suatu cara yang digunakan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas K3 melalui pengamatan sikap dan cara seseorang dalam melakukan pekerjaan. Nah, maka job safety observation itu bisa dilakukan setelah adanya job safety analysis gitu. Ini tujuannya sangat mulia, bagaimana meningkatkan kualitas penerapan K3 melalui pengamatan sikap dan cara ya seseorang dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini butuh waktu ya untuk melakukan pengamatan baik sikap maupun cara seorang bekerja itu melakukan pekerjaannya. Nah, job safety observation atau yang sering disebut dengan JSO itu suatu metode pengamatan suatu pekerjaan untuk meningkatkan mutu ya atau kualitas pekerjaan atau pelaksanaan keselamatan kerja. Nah, kegiatan ini itu pada umumnya dilakukan sewaktu-waktu. Oleh siapa? Oleh pengawas, oleh atasan, tanpa sepengetahuan operator atau pegawai yang sedang diobservasi. Apakah pegawai itu taat, disiplin, menerapkan prinsip-prinsip K3? Apakah dia disiplin, tertib menggunakan alat pelindung diri atau tidak dalam rangka pelaksanaan K3? Apakah dia selalu tertib ya dalam mengisi form-form yang dipersyaratkan dibutuhkan dalam rangka penerapan K3? Itu diamati dengan baik. Nah, ini namanya adalah job safety observation. Nah, dengan ini maka nanti kultur atau budaya penerapan K3 di perusahaan itu akan berjalan dengan baik karena setiap orang akan selalu merasa diawasi baik oleh dirinya sendiri maupun oleh atasannya. Nah, maka job safety observation ini para mahasiswa yang budiman penting untuk bisa dilakukan ya dalam rangka untuk mengamati staf, mengamati para pekerja, anak buah di dalam melaksanakan K3 ini. Ya, di dalamnya bisa meliputi penilaian risiko bahaya, penilaian cara kerja yang tidak aman, penilaian cara kerja yang aman, melakukan koreksi dan juga memberikan penghargaan cara kerja yang aman kepada pekerja, kepada karyawan yang tertib, disiplin menerapkan K3 ini. Nah, maka para mahasiswa yang budiman penting bagaimana melakukan pencegahan kecelakaan itu, ya, bagaimana pentingnya melakukan job safety analysis, betapa pentingnya melaksanakan job safety observation, ya, kemudian betapa pentingnya kita melakukan administrasi prosedur, berbagai prosedur administrasi seperti yang tadi kita terangkan tadi, kemudian bagaimana mendidik ya manusia-manusia atau pekerja-pekerja supaya dia taat ya dengan job safety observation tadi itu, bagaimana dia kita kendalikan, bagaimana dia kita amati supaya dia tertib menjalankan protokol K3 ini menjadi penting dan bagaimana juga kita melakukan kreativitas, kita melakukan inovasi, engineering berkaitan dengan bagaimana mengendalikan, mengkontrol pelaksanaan proses-proses kerja yang sudah mengakomodasi prinsip-prinsip penerapan K3.
Nah, saya kira demikian kuliah kita pada sesi kali ini, para mahasiswa yang budiman. Mudah-mudahan terinspirasi pada kita semuanya untuk tetap disiplin dan patuh dalam menerapkan K3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.